Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Aziza, NPM 2012 10715149, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya untuk mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu tentang layanan pengaduan fasilitas kampus. Di sini bab 1 itu ada pendahuluan itu berisi latar belakang dan analisis sistem. Latar belakang dari proyek saya itu sebagai mahasiswa Universitas Bhayangkara, saya melihat layanan pengaduan fasilitas kampus masih belum maksimal, masih sangat rendah fasilitas di setiap kelas, masih ada yang kurang, seperti AC yang mati dan belum diperbaiki. Hal ini sangat tidak efektif dan menyebabkan terjadinya pengaduan fasilitas kampus. Kedua itu ada analisis sistem, itu berisi tentang sistem request dan BPMN. Sistem request itu berisi tentang project sponsor, Busainis need, Busainis request, dan Busainis value. Project sponsor dari project saya itu Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Bambang Karsono selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang kedua itu ada Busainis need, itu berisi tentang Universitas Bhayangkara Jakarta Raya membutuhkan sebuah sistem berbasis web yang memungkinkan mahasiswa dan staf untuk mengajukan pengaduan fasilitas kampus dengan mudah dan efisien. Yang ketiga itu ada Busainis request yang berisi tentang formulir pengaduan, status pengaduan, notifikasi real time, pencarian lokasi, feedback dan evaluasi. Yang keempat itu ada Busainis value atau keuntungan intangible dan keuntungan tangible. Keuntungan intangible itu ada peningkatan reputasi universitas, peningkatan lingkungan kampus, transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kepuasan pengguna. Dan keuntungan tangible itu berisi tentang penghematan waktu dan biaya, efisiensi operasional, data analis, dan peningkatan responsivitas. Ini ada BPMN. BPMN itu terbagi menjadi dua, itu BPMN berjalan dan BPMN usulan. Saya akan menampilkan BPMN berjalan. Saya memiliki 3 aktor, yaitu pengguna, sistem, dan admin. Pengguna itu pertama pengguna mengakses situs web layanan pengaduan, pengguna login ke sistem, dan sistem itu menampilkan tulisan login berhasil. Kalau login berhasil, tampilkan formulir pengaduan mengisi formulir pengaduan, simpan pengaduan ke database, dan kirim notifikasi ke admin. Dan admin menerima notifikasi pengaduan, admin meninjau dan memproses pengaduan. Kalau pengaduan itu valid, admin memperbarui status pengaduan dan kirim notifikasi pengguna. Kalau tidak valid, itu tandai pengaduan sebagai tidak valid dan kirim notifikasi ke pengguna. Dan di sini kalau loginnya tidak berhasil, tampilkan pesan kesalahan. Habis itu selesai. Saya akan menampilkan BPMN usulan. BPMN usulan saya itu berisi 4 aktor. Yang pertama pengguna, sistem, petugas, dan admin. Pengguna itu yang pertama mulai masuk ke sistem, ajukan pengaduan, dan sistem itu menerima pengaduan, kirim notifikasi ke petugas. Petugas itu mengevaluasi pengaduan, atur tindakan, dan memperbarui status pengaduan. Sedangkan admin itu memantau proses, dan admin itu balik ke pengguna untuk pengguna menampilkan notifikasi status. Lanjutan di sini ada bab 2. Bab 2 itu isinya pembahasan. Isi dari pembahasan itu ada UML, entity relationship diagram, spesifikasi basis data, dan user interface design. Di sini saya akan menampilkan use case diagram dari project saya. Itu di sini ada 3 aktor. Yang pertama mahasiswa, staff, dan admin. Mahasiswa, staff, dan admin itu akan login, dan mahasiswa sama staff itu melihat status pengaduan dan mengajukan pengaduan, sedangkan admin itu login, mengelola kategori pengaduan, mengelola status pengaduan, dan mengelola pengaduan. Saya akan menampilkan activity diagram login pengguna. Yang pertama mulai, masukkan nama pengguna dan data sandi, klik tombol login, verifikasi kredensial valid atau tidak. Kalau valid, login berhasil. Kalau tidak, tampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan activity diagram pengisian formulir pengguna. Yang pertama itu mulai, masukkan deskripsi pengaduan, pilih fasilitas terkait, pilih kategori pengaduan, kirim pengaduan, dan pengaduan disimpan ke database. Selanjutnya saya akan menampilkan activity diagram peninjauan dan pemrosesan pengaduan oleh admin. Yang pertama itu mulai, habis itu terima notifikasi pengaduan, baru review pengaduan valid atau tidak. Kalau pengaduan valid, perbarui status pengaduan, kirim notifikasi pengguna. Kalau pengaduan tidak valid, tandai pengaduan tidak valid dan kirim notifikasi pengguna. Selanjutnya saya akan menampilkan sequence diagram dari pengisian formulir pengaduan. Di sini pengguna tampilkan formulir pengaduan ke web, isi deskripsi, pilih fasilitas dan kategori web. Habis itu web, simpan pengaduan ke database. Selanjutnya saya akan menampilkan sequence diagram dari peninjauan dan pemrosesan pengaduan oleh admin. Itu admin terima notifikasi pengaduan baru ke web tampilkan detail pengaduan ke pengguna, web tampilkan detail pengaduan ke admin memproses pengaduan ke web. Kalau pengaduan valid, web memperbarui status pengaduan ke database dan notifikasi pengguna ke admin. Kalau tidak valid, web akan kirim notifikasi pengguna ke admin. Selanjutnya di sini saya menampilkan kelas diagram. Kelas diagram itu berisi tentang pengguna, admin, pengaduan, fasilitas, kategori pengaduan, dan status pengaduan. Di sini pengaduan itu ada in ID pengguna, string nama, string email, string nomor telepon, string peran. Itu ada void login dan void buat pengaduan. Selanjutnya itu ada admin. Itu admin ada in ID admin, string nama admin, string email admin. Habis itu void review pengaduan, void update pengaduan. Di situ ada pengaduan. Itu pengaduan isinya tentang in ID pengaduan, string deskripsi, data tanggal pengaduan, pengguna, fasilitas, kategori pengaduan, status pengaduan. Void kirim pengaduan dan void update status. Selanjutnya itu ada fasilitas. Di sini ada in ID fasilitas, string nama fasilitas, string lokasi. Plusnya itu void check status. Selanjutnya ada kategori pengaduan, ada in ID kategori, string nama kategori, dan di situ ada status pengaduan, itu ada in ID status, string nama status. Selanjutnya saya akan menampilkan set diagram login pengguna.
Di sini mulai login itu valid atau tidak. Kalau valid, pengguna berhasil login. Kalau tidak valid, pengguna tidak berhasil login dan login itu gagal. Jadi saya akan menampilkan state diagram pengisian formulir pengguna. Itu yang pertama, mengisi formulir pengguna, habis itu formulir dikirim dan pengaduan dikirim. Kalau mengisi formulir itu udah disubmit, formulir habis itu formulir dikirim dan pengaduan dikirim. Selanjutnya saya akan menampilkan state diagram peninjauan dan pemrosesan pengaduan oleh admin. Ini ada di sini mulai pengaduan diterima, pengaduan ditinjau, pengaduan diproses, memvalidasi pengaduan valid atau tidak. Kalau tidak pengaduan tidak valid, kalau valid pengaduan valid. Saya akan menampilkan deployment diagram. Jadi saya akan menampilkan entity relationship diagram atau ERM. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan spesifikasi basis data desain table pengguna. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan table pengaduan. Saya akan menampilkan desain table fasilitas. Itu saya akan menampilkan desain table kategori pengaduan. Saya akan menampilkan desain table status pengaduan. Saya akan menampilkan desain table admin. Di sini saya akan menampilkan interface halaman pertama web. Di sini ada foto, ada logo, ada judul project saya, ada foto Bayangkara, Universitas Bayangkara. Di sini ada sign up dan login. Saya akan menampilkan interface halaman sign up. Di sini ada create new account. Kalau belum punya akun, di sini harus mendaftarkan nama, email, dan password. Habis itu buat akun. Saya akan menampilkan interface halaman login. Di sini kalau udah mempunyai akun, itu berisi email dan password. Habis itu login. Saya akan menampilkan interface halaman forget password. Di sini kalau kalian lupa password, silakan kalian masukin email kalian. Habis itu send ke email kalian, nanti ada notifikasi email dari kalian kalau kata sandi kalian lupa. Dan di sini saya akan menampilkan interface halaman dashboard. Di sini dashboard, ada foto Universitas Bayangkara dan judul dari project saya. Selanjutnya itu ada interface halaman pengisian formulir pengaduan. Itu ada formulir pengaduan itu berisi tentang deskripsi pengaduan, pilih fasilitas, dan pilih kategori. Selanjutnya itu ada interface halaman pengisian formulir pengaduan lagi, tetapi di sini kita disuruh milih fasilitas 1 atau fasilitas 2. Jadi di sini saya akan menampilkan interface halaman pengisian formulir pengaduan masih sama kayak sebelumnya, tapi di sini saya akan memilih kategori pengaduan. Di sini ada kategori 1 dan 2. Selanjutnya saya akan menampilkan dashboard admin. Itu isinya tentang ID pengguna, deskripsi, fasilitas, kategori, status, dan aksi. Nah, ID pengguna itu 1, deskripsinya kebocoran di ruang kelas, fasilitasnya ruang kelas, kategorinya perbaikan, statusnya menunggu, aksinya tinjau proses. Presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.